Satu pun tadi nggak ada yang bergoyang daun. Ini luar biasa, merinding. Terima kasih. Itu yang ngomong bukan Pak Bupati, itu barusan kita Nuhun. Betul Pak ya. Atau saya terlalu emosional. Ini Kang Rio kok jadi jauh sama saya. Saya ingin perdamaian ini kita jadi dekat ya. Mungkin Bapak Heri barangkali mau bersama saya menyuarakan. Siapa lagi yang ingin Ibu Sulaiman apa? Siapa lagi yang seperti Doraemon? Saya betul-betul atas dasar pendidik non formal. Kemarin saya bergabung dengan HIMPAUD dan PAUD, Persatuan Guru-Guru Usia. Dengan sumpah setia bersama, aku percaya Tuhan dengan janjiku. Nah, sekarang Bang Riat mau bicara apa? Tunggu ya Kang Rio, kita belum selesai. Tengku Rio, merinding seluruh badan saya. Merinding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perdamaian, salam untuk kita warga Ciamis Barat, waktu kita memberi kita semua. Salam pada kuat satu keberapa. Mohon didukung. Telah kami resmikan sebuah gerakan penyelamatan mata air di Tatar Galuh di kota Ciamis. Sebelah kanan Bapak ini, mereka itu adalah Walet Basura Pajajaran. Jadi Walet Basura Pajajaran adalah nama daripada pasukan elit kerajaan Pajajaran dulu, dan zaman Galuh juga ada pasukan panah perempuan dan pasukan panah laki-laki yang bersama, yang namanya kalau perempuan adalah Walet Pajajaran, yang laki-laki bahkan didukung oleh Pak Kadis Pariwisata, Budaya, dan Pak Bupati. Demikian saya kira, selamat hari ulang tahun buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatannya kita belum selesai ya Kang Rio ya, Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perdamaian, salam untuk kita warga Ciamis Barat, waktu kita memberi kita semua. Salam pada kuat satu keberapa. Itu baik. Mohon didukung. Telah kami resmikan sebuah gerakan penyelamatan mata air di Tatar Galuh di kota Ciamis. Sebelah kanan Bapak ini, mereka itu adalah Walet Basura Pajajaran. Jadi Walet Basura Pajajaran adalah nama daripada pasukan elit kerajaan Pajajaran dulu, dan zaman Galuh juga ada pasukan panah perempuan dan pasukan panah laki-laki yang bersama, yang namanya kalau perempuan adalah Walet Pajajaran, yang laki-laki bahkan didukung oleh Pak Kadis Pariwisata, Budaya, dan Pak Bupati. Demikian saya kira, selamat hari ulang tahun buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatannya kita belum selesai ya Kang Rio ya, Bunda. Nuhun Uyut dari Pajajaran Pusat.
Mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena waktunya mungkin nanti habis. Saya bangga dan terharu dengan kejadian hari ini. Karena dulu saya bikin Gong Perdamaian Dunia dengan Pak Juyoto Suntani. Saya dengan beliau dulu itu terus terang sebagai salah satu penggagas. Sejak tahun 2000, sejak saya di Jawa Timur. Karena beliau di Jawa Timur. Beliau sering diskusi dengan saya dan akhirnya menggagas Gong Perdamaian Dunia. Begitu Gong Perdamaian Dunia sudah ada, saya sampaikan ke almarhum karena beliau sekarang sudah almarhum. Dan untuk itu pun juga mungkin dalam kesempatan ini mari kita doakan beliau almarhum Pak Dr. Juyoto Suntani ilaruhi hususon. Al-Fatihah. Iya karena budaya karena ini. Robik Birli, amin. Pak Juyoto, kalau word peace gong saja nggak lengkap, harus bikin Gong Perdamaian Nusantara. Akhirnya dibuat juga. Karena saya waktu itu masih mayor, masih letkol, AKBP, jadi saya tidak bisa ikut langsung ya terjun. Akhirnya dengan Ibu Susi Kawira dilanjutkan, bahkan sekarang Gong Perdamaian Dunia itu sudah berapa jumlahnya? Berapa? Sedunia? Ya. Hampir lebih dari 70 di seluruh dunia sudah ada. Tetapi sayang kalau di tempat lain dibuat Gong Perdamaian Dunia itu setelah terjadi persengketaan, setelah selesai, setelah babak belur, setelah hancur lebur, baru dibikin Gong Perdamaian Dunia. Gong Perdamaian Dunia pertama ketika bom Bali, di Bali. Kemudian ada di Ambon juga setelah babak belur. Namun saya bilang Pak Juyoto bahwa kita membuat Gong Perdamaian Dunia ini harus punya filosofi yang jelas. Di mana sesungguhnya tanah damai, di mana sesungguhnya land of peace. Akhirnya saya diskusi dengan beliau dengan panjang, cukup panjang, karena beliau saat itu kekeh mau di Jawa Tengah, tetapi saya katakan apa referensinya? Mohon maaf, tidak mengecilkan Jawa Tengah ya. Apa referensinya di Jawa Tengah? Abah Alam, hatur nuhun, Wilujeng Sumping. Akhirnya disepakati bahwa land of peace ada di Tatar Sunda, ada di Galuh Wiwitan. Kenapa sebabnya? Karena di Galuh Wiwitan, di Galuh Purwa, di Galuh Pakuan, perang-perang yang akan terjadi bisa diselesaikan dengan damai. Termasuk di sini. Kenapa saya saat itu membuat Gong Perdamaian Dunia di sini? Karena saat itu tadi disampaikan juga tahun 739 Ciung Wanara alias Raden Manara hatur punten kakaruhun oge sareng Rahyang Banga putra cucunya dari Raden Sanjaya ini mau berperang. Semuanya itu putra putri Galuh, semuanya putra mahkota Galuh. Ketika dua pasukan besar saat itu Raden Sanjaya dengan Mataram kunonya, dengan Kalingganya, kemudian di sini dengan Galuhnya Raden Ciung Wanara, ratusan ribu pasukan sudah siap berperang. Seandainya terjadi perang maka tahun 739 Galuh tumpur, Galuh tidak ada. Maka saat itu turunlah Resi Demunawan dari Saunggalah dari Galunggung. Lamun anjeun rek Gotrayuda, anjeun dua-duana bakal kami turunkeun. Kulantaran naon? Cek pepeling karuhun yen Gotrayuda teh pantrangan di Galuh. Gotrayuda itu apa? Peperangan, perselisihan. Siapapun juga rajanya yang tidak
menurut kepada amanat Galunggung maka akan diturunkan. Dan apabila terjadi Gotrayuda peperangan maka Galuh akan tumpur. Menyadari hal itu makanya ketiga pihak yaitu Prabu Ciungwanara dengan Rahyang Banga akhirnya mengadakan perdamaian yang disebut Mapulunggrahi atau Gotra Sawala Galuh tahun 709 yang isinya ada 10 nilai. Di antaranya tidak boleh saling bermusuhan. Kemudian kudu ngaharepkeun duduluran. Harus mengedepankan musyawarah. Harus memberikan hak kepada ahli waris yang berhak. Makanya saat itu pun juga Jawa dibagi di dalam Gotra Sawala Galuh ini. Yaitu untuk Jawa Barat ke timur itu bagian Rahyang Banga. Jawa Barat ke barat, Jawa Barat ke timur adalah bagian Raden Ciungwanara sampai Cilacap, makanya namanya Cilacap. Dan Jawa Tengah sampai Jawa Timur ke sana adalah Raden Sanjaya. Makanya Galuh itu mangku Jawa Dwipa. Saat itu sudah sampai, makanya di Surabaya mohon maaf masih ada yang namanya Ujung Galuh. Bahkan tadi ada di Sumatera ada yang namanya di Kuta Galuh. Nah inilah. Jadi di sini peperangan yang terjadi bisa dicegah. Bahkan bukan itu saja. Terjadinya Pajajaran mungkin semua juga tahu. Kenapa terjadinya Pajajaran? Karena akan berperangnya antara Prabu Niskala Dewa dengan Prabu Susuknunggal. Itu putra kandung daripada Prabu Wastu Kencana. Ketika dua keturunan Sunda dan Galuh mau berperang, kembali resi dari Galunggung turun. Ingat, Gotrayuda dilarang. Kalian sudah memajukan pasukan lebih dari 1 kilometer, berhenti sekarang juga dan harus berdamai. Karena kalian sudah melanggar, maka mohon maaf, Prabu Niskala Dewa dan Prabu Susuknunggal saat itu juga diturunkan oleh Resi dan Rama dari Galunggung. Tetapi walaupun diturunkan ada solusinya. Yaitu Prabu Niskala Dewa punya putra yang namanya Jaya Dewata alias Sri Baduga Maharaja. Prabu Susuknunggal punya putri yang namanya Kentring Manik Mayang Sunda. Ada solusinya. Apa? Ditikahkan, dijodohkan. Akhirnya Galuh Sunda bersatu lagi. Karena sejak tahun 669 Tarumanagara itu kan pecah. Satu jadi Sunda oleh Prabu Tarusbawa, satu jadi Galuh oleh Sang Reti Kendayun. Dari tahun 669 baru bersatu lagi pada tahun 1482. Hampir 900 tahun. 1482. Karena bersatu dinamakan Pajajaran. Artinya ngajajar sederajat. Itu. Dan juga bahkan Tiongkok pun juga ketika ada persengketaan raja-raja di Nusantara yang ditunjuk itu apa? Sunda atau Galuh. Salah satu contohnya ketika kerajaan Sriwijaya dengan Kediri bertempur dulu didamaikan oleh Prabu Darmasiksa yaitu pada tahun 1030. Nah inilah. Jadi di sini sudah jelas bahwa Galuh Sunda adalah tanah damai, land of peace. Jadi lamun aya urang Sunda anu resep gentreng, anu resep gaduh, anu resep naon teh perang wae ribut eta ngaranna sanes orang Sunda. Lamun ceuk bahasa Jerman teh eta mah sanes Sunda asli tapi Sunda kajajaden gitu. Itulah sehingga saya dengan Pak Juyoto sepakat disinilah kita bikin. Dan ternyata mau bikin ini, waduh punten Bapak, bukannya direstui. Saya minta restu dari para ulama. Apa?
bahkan demo. Akhirnya saya minta tolong saat itu kepada Kiai Haji Irfan Hilmi di pesantren Darussalam. Dikempalkeun sadina ulama di tempat beliau. Beliau memberikan keterangan. Kenapa kita mau menjadikan Galuh sebagai tanah perdamaian, tanah damai, teu kenging. Pernah teu saur anjeunna saur beliau itu. Di dalam sejarah riwayat Al-Qur'an maupun riwayat Nabi aya umat anu nyembah kana gong. Teu acan pernah. Justru inilah simbolik bahwa memang betul di sini adalah tanah damai. Ya akhirnya walaupun rada baeud, walaupun ada yang menggonggong gitu kan, tetapi kapilah tetap berlalu. Alhamdulillah ini bisa saya dirikan. Ya dulu mohon maaf boro-boro bade ngadamel proposal. Didukung ku masyarakat saja tidak Pak. Gitu. Akhirnya ya kapaksa tina kocek sendiri Pak. Ya saya urunan sareng Pak Cucu Suhaya. Nah makanya kalau ada ini hanya berdua saja. Saya pesannya saat itu saya ingin bikin gong paling besar di Indonesia. Pesan ke almarhum 8 meter kali 8 kali 8. Tapi itu aya nu sanggemeun Bapak. Akhirnya saya turunkan. Saya minta 5 meter kali 5 meter 5 meter. Teu aya ente ieu mangga cenah. Janten kalau tilu, kalau tidak 3 3 3. Akhirnya begitu sumping dibungkus heula gitu. Anu jantena teh mung tilu. Dulu gong ini adalah gong terbesar di Indonesia sebelum dibuat di Bali. Inilah cerita gong perdamaian dunia yang saya buat di sini. Alhamdulillah saya sangat terharu. Saya tidak menyangka bahkan akan jadi sebesar ini, akan hadir Pak Bupati Kapungkur waktu ngaresmikeunna mung ketua RW sareng Uwa Jen sareng ya lurah gitu hadir Pak. Ya tidak apa-apa saya. Yang penting saya bisa memberikan di sisa-sisa umur ini bahwa Galuh Sunda anu disebat Galuh Sunda teh sanes di dieu wungkulnya. Galuh Sunda teh sapulo Jawa bahkan sanusantara karena Galunggung Tarajuna Jawa Dwipa anu disebat Jawa Dwipa teh naon Nusantara. Janten punten kalau berbicara di Nusantara mana tanah perdamaian? Tanah perdamaian itu adanya di Sunda dan di Galuh, adanya di Jawa Barat. Tepuk tangan untuk Sunda Galuh. Salajengna dina kadieunnakeun panginten. Aya salah sawios nya uga Galunggung ngadeg tumenggung, Sukapura ngadaun ngora, Sukapura mangku Galuh rajana Maleti Kembar. Panginten da kapungkur ge Rama dan Resi ti Galunggung. Janten Galunggung teh nu ngabiseka para raja. Dulu raja-raja di khususnya Jawa tidak akan jadi raja kalau tidak diistrenan di Galunggung. Makanya Galunggung di kita sudah terbentuk di Tangtu di Buana yaitu legislatif, eksekutif, yudikatif. Janten di Sunda mah raja itu tidak berkuasa mutlak. Makanya ketika kejadian Sunda Galuh biasa diturunkan ku Ramarsi. Nah, ieu hartosna naon? Bahwa di sini ada nama Galunggung, di sini ada nama Sukapura, di sini ada nama Galuh. Ini Tritangtu. Dan ini akan jadi kekuatan besar. Rajana Malati Kembar. Malati Kembar teh sanes letkol, sanes irjen, sanes. Tapi sebuah sinergi. Kita akan hebat kalau sinergi. Antawis naon? Galunggung, Galuh, sareng Sukapura. Nah kukituna pangin. Ini gong perdamaian dunia. Marilah kita jadikan juga di sini sinergi antara Galunggung, Galuh, Sukapura. Karena kalau diurai eta-eta keneh sami mawon. Nah kukituna panginten. Dalam kesempatan ini pun juga saya sengaja membuat bendera Galuh ukurannya 90. Ini ada 2 yang akan saya serahkan. Ini tos ditawasulan di Galunggung. Karena dulu mungkin sejarahnya juga dari Galunggung. Akan kami serahkan kepada Bapak Bupati dengan Bapak Ketua DPRD. Mohon ke depan Bapak yang mewakili DPRD. Kemudian juga
Sukapura dengan Galuh, Yang Mulia Raden Hanif dengan Kang Diki, silahkan ke depan. Dan juga Duta Gong Perdamaian Dunia, silahkan ke depan untuk bisa menerima sekedar kenang-kenangan, juga menerima bendera. Mangga di persilahkan kepada yang terhormat Bapak Irjen Pol untuk menyerahkan yang pertama. Bapak mungkin untuk dari PIN Kagaluhan terlebih dahulu. Kepada yang terhormat Bupati Ciamis Bapak Dr. Haji Herdiat, juga yang terhormat Ketua DPRD, juga yang terhormat Bapak Raden Hanif, dan kepada yang terhormat kami persilahkan juga perwakilan dari Kerajaan Galuh dan juga dari perwakilan Kerajaan dari Sukapura, dan juga kepada yang terhormat yang terhormat Putri dan juga Ibu. Satu lagi Kadis Budpar, mohon naik Kepada ke yang panggung. terhormat, silakan kepada hormat Bapak Kepala Dinas Bapak Budi Kurnia, dipersilakan untuk memberikan penyerahan kehormatan dari Bapak Irjen Pol, yaitu PIN Kagaluhan juga Pataka. Kepada yang terhormat Buyut Sani, sebagai bentuk kehormatan, ini merupakan simbol koneksi luar biasa. Tidak hanya serah terima, lebih daripada itu ini merupakan ikrar perdamaian, dan juga ini merupakan simbol dari perdamaian yang sangat indah. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu semua. Alhamdulillah, ini Teh Paramita sebagai duta ya perdamaian Nusantara, dan juga Putri Perdamaian Dunia yang terhormat, persilahkan untuk menerima PIN dan juga PIN terlebih dahulu dari Bapak Irjen Pol Purnawirawan Anton Carlian MPKN. Sekali lagi, ini adalah merupakan acara yang sangat luar biasa. Tidak hanya seremonial, tapi ada kedamaian, ada keindahan, yang itu merupakan hakikat dari kehidupan, hakikat dari koneksi, hakikat dari mutualisme yang terjalin secara organik. Dan alhamdulillah, setiap warna, setiap agama, setiap culture, setiap kebudayaan berhasil bersatu dalam keindahan dan kedamaian di hari ini di Karangkamulian dalam hari ulang tahun Gong Perdamaian Dunia ke-13. Pada yang terhormat Bapak Irjen Pol untuk dilanjutkan untuk penyerahan Pataka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, untuk PIN sudah diberikan. Dan sekali lagi, Pataka ini tidak hanya kain dan juga gambar, lebih dari itu Patak ini adalah panji, adalah simbol daripada perdamaian, simbol kagaluhan, simbol daripada esensi atau isi dari kedamaian dan juga kearifan yang dirajut dan dibentuk. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu semua. Silakan yang hormat Bapak Bupati Ciamis, Bapak Dr. Haji Herdiat, melambaikan Pataka kebanggaan kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu semua. Berikan tepuk tangan. Begitu sangat indah dan sangat syahdu. Ini adalah momen bersejarah di pagi yang sangat cerah dan juga indah. Silakan untuk berfoto terlebih dahulu yang terhormat Bapak Irjen Pol bersama seluruh hadirin tamu kehormatan. Dari mulai terhormat Bapak Bupati, juga hadirin dari DPRD, Bapak Raden Hanif juga perwakilan dari Kerajaan Galuh dan juga Sukapura, dan juga
hadirin yang menyaksikan, kita bisa menyaksikan bersama. Begitu indah simbol kebersamaan. Berikan tepuk tangan. Baik, terima kasih. Dipersilakan untuk seluruh hadirin tamu kehormatan juga Bapak Irjen Pol. Apabila sudah take picture, boleh kembali ke tempat. Dan dimohon berkenan untuk yang terhormat Bapak Bupati Ciamis, Bapak Dr. Haji Herdiat, untuk tidak meninggalkan podium karena akan langsung memberikan sambutan di momen yang sangat luar biasa dalam hari ulang tahun Gong Perdamaian Dunia. Bila lihat mata yang kanan, pohon jambu jangan dimakan. Bila ada yang kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan. Saninten buah saninten aya tahu di kupatan, hapunten abdi hapunten bilih aya kalepatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Persilakan pada yang hormat Bapak Dr. Haji Herdiat, Bupati tercinta kita, untuk memberikan sambutannya dalam hari ulang tahun Gong Perdamaian Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sampurasun. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah. Yang saya hormati, yang saya banggakan, Abah Irjen Anton Carlian, alhamdulillah, hatur nuhun. Yang saya hormati Pak Wakil Bupati beserta para pimpinan OPD, yang saya hormati rekan Porkopimda, alhamdulillah hadir Ibu Kajari yang baru, Ibu Haji Soimah, baru 1 minggu Pak Jenderal ini. Pak Kapolres, Pak Dandim, alhamdulillah Pak Kapolres juga hadir secara pribadi. Pak Dandim sedang ada kegiatan Pitgon. Yang saya hormati Ketua DPRD, dalam hal ini diwakili oleh Pak Sarip. Yang saya hormati para wakil Raja Galuh, Kang Hanif, alhamdulillah hadir. Yang saya hormati Pandita Putra Nata Siliwangi, Bunda Uli hadir, alhamdulillah, termasuk Teh Mita, Ibu Susi juga terima kasih atas kehadirannya. Alhamdulillah, Tengku Rio juga hadir. Tadi saya lihat di mana ya? Tengku Rio ini sekarang sedang menggarap sebuah film tentang kegaluhan. Insya Allah tanggal 29, kalau tidak salah 29 Oktober tayang perdana di Taman Ismail Marzuki. Pak Presiden dengan para kabinetnya juga ikut hadir gitu. Yang saya hormati, yang saya banggakan, rekan Forum FKUB, para tokoh agama, mohon maaf tidak disebutkan satu persatu. Yang saya hormati Ketua Dharma Wanita beserta Wakil Ketua Gabungan Organisasi Wanita, Pak Camat, Pak Dandim, Pak Dandramil,
Pak Kapolsek, para kepala desa sekecamatan Cijengjing, Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia. Pertama kita panjatkan puji dan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada hari ini bahagia sekali bisa bertatap muka, bersilaturahmi dengan Bapak Ibu sekalian, terutama para pendiri, para sesepuh Gong Perdamaian Dunia. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Kangjeng Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua umatnya yang insya Allah senantiasa taat dan patuh pada ajarannya sampai akhir zaman. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Gong Perdamaian merupakan simbol, apalagi tadi Abah Anton menyampaikan bahwa Gong Perdamaian ini salah satu kerajaan tertua di Nusantara adalah Galuh. Kita sebagai pewaris para leluhur kita tentu sudah berkewajiban untuk memelihara, mengembangkan sehingga Galuh itu betul-betul ada di hati kita semua. Saya berharap mudah-mudahan doa dan dukungan semua pihak tidak hanya ada di hati, tapi harus terwujud bahwa Galuh itu ada. Gitu ini. Tahun ini, Abah, kita sedang melaksanakan pengkajian bahwa Ciamis akan kembali ke Galuh gitu. Dan insya Allah mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama kita harus kembali ke Galuh, tentu dengan dukungan semua pihak termasuk para kesultanan, para raja-raja di Nusantara ini yang tergabung dalam forum silaturahmi Keraton Nusantara. Kami berharap dapat membantu kami, mendukung kami untuk kita dapat kembali ke Galuh. Kita menyadari, kita mengetahui bahwa Galuh mempunyai masa keemasan dan sudah terpatri di dalam hati kita bahwa kita harus mempunyai semangat kebersamaan untuk menata, mengelola, dan membangun Galuh ini agar lebih baik, lebih maju, dan lebih sejahtera terutama masyarakatnya. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi sepintas saya melihat di dalam buku Wordsfish Gong yang ada di luar negeri. Ini sangat luar biasa. Kelihatan sekali gitu. Auranya kelihatan sekali gitu. Saya berharap nanti Abah Mengpeng, Bupati Naherdiat masih mempunyai kekuasaan, masih kewenangan. Saya ingin Ciamis sejajar dengan Wordsfish yang ada di seluruh dunia. Ini yang ada kelihatannya sangat sederhana sekali gitu. Tidak kelihatan auranya, tidak kelihatan megahnya. Akan lebih megah ketika bendera-bendera seluruh dunia tampil di sini gitu.
Ini. Ya. Oh cita-cita Abah gitu, seperti itu gitu. Ya. Apalagi Kadis Bedpora, nah, tolong perhatikan, tahun depan ini harus sudah rubah, ya. Pak Wakil, mumpung ada Pak Wakil di sini, ini dukung di DPRD-nya, gitu. Siap, wah keren, gitu. Udah. Ini. Terima kasih, Bunda, terima kasih. Jadi kebetulan Bapak Ibu sekalian, di tanah sebelah ini ada 2 hektar. Nah, 2 hektar tadinya milik Provinsi Jawa Barat. Kemarin baru selesai kita rislah, tukar menukar, dan ini sudah milik Pemda Kabupaten yang rest areanya itu sudah milik Kabupaten Ciamis. Gitu. Kita pusatkan budaya di sini, gitu. Termasuk rencana kita membangun museum Galuh ini karena warisan-warisan leluhur kita yang tidak ternilai harganya bertebaran di mana-mana gitu. Termasuk di Kabupaten Ciamis, di Kabupaten Galuh ini setiap langkahnya itu situs gitu. Sudah terdata, sudah tercatat, tapi kami baru bisa mendata, mencatat. Insya Allah kita ke depan akan pelihara, kita akan rawat gitu. Situs-situs yang ada di kita sebagai pusat budaya. Nah ini yang harus kita bisa memanfaatkan peluang seperti ini, paling tidak dapat menjadi daya tarik wisata. Kalau kita renovasi Woodfitch Gong ini dengan marak, dengan megah akan menjadi daya tarik wisata gitu. Baik wisata religi yang sudah ada, wisata sejarah, nanti ke depan tentu ada daya tarik bahwa di Ciamis ini ada gong perdamaian dunia. Karena yang saya tahu di Jawa Barat hanya ada di Ciamis siapa ya? Gong wiwitan, gong pemula, Itu Bapak Ibu sekalian, bangga sekali kami menjadi warga masyarakat Tatar Galuh yang selalu di hati gitu Pak. Ini pin ini pakai baju apapun galuhnya selalu nempel gitu. Karena ingin mengingat, ingin mendorong, memotivasi bahwa kita Galuh mempunyai semangat yang luar biasa. Mudah-mudahan kita mampu mengembalikan masa keemasan Galuh tempo dulu gitu. Saya kira itu saja Bapak Ibu sekalian. Terima kasih dan yang terakhir selamat ulang tahun, tepang tahun Gong Perdamaian Dunia di Kabupaten Ciamis yang dibangun pada tahun 2009 kalau tidak salah, tahun 2009. Jadi sudah 13 tahun ya Pak, 13 tahun Gong Perdamaian di Kabupaten Ciamis berdiri. Mudah-mudahan tetap dengan falsafah, slogan masyarakat Galuh, masyarakat Sunda yang cinta damai dan tidak ada hal-hal yang tidak diharapkan. Kita harus bisa maju bersama-sama. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenan kepada yang terhormat Bapak Bupati Ciamis untuk tidak meninggalkan podium karena akan langsung menyerahkan piagam perdamaian. Dan kepada yang terhormat kami panggilkan kepada Bunda Uli, dipersilahkan untuk maju ke depan untuk menerima piagam perdamaian dari hormat Bupati Ciamis
Juga yang terhormat Bapak Ketua Dewan Kebudayaan dimohon untuk ke depan, dan juga dari Ketua FKUB, dan juga kepada yang terhormat Raden Hanif dipersilahkan. Yang terhormat Bapak Kapolres Ciamis dipersilahkan juga untuk menerima piagam dari perdamaian, dan juga Ketua atau juga Wakil dari DPRD Ciamis. Kepada yang terhormat Teh Paramita dipersilahkan, dan juga yang terhormat Ketua dari GOW Ciamis untuk maju ke depan, dan juga yang terhormat dari Raden Sani Wijaya Kusuma dimohon juga untuk ke depan untuk menerima piagam perjanjian damai Galuh, ya. Ini merupakan acara yang sangat sakral, dan ini merupakan perjanjian damai Galuh tahun 739 Masehi yang dipatrikan dan juga dibingkai dalam piagam perdamaian. Dan juga yang terhormat Bapak Dr. Sumode MAG, silahkan sebagai perwakilan untuk sudah. Silahkan, dan untuk simbolis Bapak Kapolres dipersilahkan juga untuk maju ke depan. Dan kepada yang terhormat Bapak Irjen untuk mendampingi Bapak Bupati dan juga Bapak Wakil Bupati Ciamis, Bapak Edi Putra, untuk mendampingi Bapak Dr. Haji Hardiat, Bapak Bupati tercinta kita, untuk sama-sama menyerahkan piagam perdamaian. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh berikan tepuk tangan Bapak Ibu yang berbahagia. Persilakan untuk Bunda Uli, suatu kehormatan. Hadirin yang berbahagia, perdamaian adalah sesuatu yang sangat berharga, anugerah yang sangat langka, dan perdamaian adalah ruh dan juga sudah terpatri dari kagaluhan dan juga Nusantara yang terbentuk dari semua unsur, semua warna. Dan kita mari patrikan lagi di hari ini dalam hari ulang tahun Gong Perdamaian Dunia ke-13. Boleh tepuk tangan hadirin yang terhormat. Terima kasih Bapak Kapolres. Juga silakan untuk berikan Bapak Irjen untuk Bapak Dr. Sumadi. Alhamdulillah, ini adalah para tokoh, para pupuhu, para pondasi-pondasi yang membentengi perdamaian dan juga membentengi keindahan dan juga kerukunan. Silakan yang terhormat Bapak Bupati dan juga Bapak Wakil dan seluruh tamu undangan dan juga tamu kehormatan yang di depan untuk berfoto terlebih dahulu. Silakan untuk dimohon untuk panitia untuk mengkondisikan. Silakan untuk para tamu kehormatan dan juga yang terhormat tamu kehormatan yang sudah di depan untuk berfoto bersama. Take picture sebagai bentuk bingkai perdamaian yang harus diabadikan di hari ini. Berikan tepuk tangan yang meriah hadirin yang berbahagia. Terima kasih banyak kepada yang terhormat Bupati tercinta kita Bapak Dr. Haji Hardiat, juga seluruh hadirin para tokoh yang sudah menerima piagam perdamaian sebagai bentuk perdamaian. Tepuk tangan sekali lagi hadirin Bapak Ibu yang berbahagia. Sebelum dilanjutkan, kami menghimbau kepada hadirin, terutama rekan-rekan media, teman-teman pers, untuk menjaga space ataupun jarak dari kamera utama yang mengambil short master di belakang. Dimohon sekali lagi untuk para hadirin media, rekan-rekan wartawan untuk mengambil jarak atau range. Dan kami persilahkan kepada yang terhormat untuk duduk kembali.
Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, ada partikel yang sangat ajaib di bumi, dan partikel ini mampu merekam memori, dan namanya adalah air. Dan kita tahu air bisa membuat atau juga merekam memorinya sendiri dengan apa yang didengar, vibrasi apa yang terlintas. Kalau kita mengucapkan hal baik, maka air akan merekamnya. Begitupun dengan cuaca alam yang buruk, air pun akan merekamnya. Dan sekarang kita akan menyaksikan ngawasuh, tidak hanya seremonial, tapi biarkan semesta ini merekam perdamaian. Dan kepada yang terhormat, kami persilahkan untuk maju ke depan. Yang pertama, kepada yang terhormat Bunda Uli dimohon kembali untuk ke depan. Dan juga kami persilahkan Teteh Paramita juga, Teteh dipersilahkan sebagai duta dan juga putri perdamaian Nusantara dan juga dunia. Silahkan sebagai bentuk hormatan juga kepada yang terhormat Bapak Ketua Dewan Kebudayaan juga untuk maju ke depan. Dan juga yang terhormat dari Kabuyutan, pada yang terhormat juga dari Bapak Yana dari Kabuyutan, juga yang terhormat dari Kepala Desa, dan kepada yang terhormat dari Bapak atau Abah Uyut Sani juga dimohon untuk ke depan untuk melaksanakan dan juga ngawasuh ya, dan juga yang terhormat Bapak Kepala Desa juga. Bismillahirrahmanirrahim, silahkan untuk dipandu dan juga diabadikan momennya. Sekali lagi adalah momen yang sangat sakral di mana air mampu merekam apapun yang terjadi di sekelilingnya. Dan juga silakan boleh rekan-rekan media mengabadikan juga. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum nanti pemukulan gong, ada ngawasuh sebagai bentuk perekaman jejak memori semesta perdamaian. Tidak hanya membersihkan, tentu itu adalah efek dari air. Dan ini merupakan air yang dicampur dari berbagai macam sumber, seperti yang dikatakan oleh yang terhormat tadi Bapak Budi Kurnia. Boleh tepuk tangan hadirin yang terhormat. Silakan yang terhormat untuk Teteh Paramita, barusan untuk Bunda Uli, terima kasih banyak. Sekali lagi tiap percikan, setiap partikelnya merekam jejak musik juga vibrasi perdamaian di hari ini. Tepuk tangan hadirin yang berbahagia. Persilakan untuk bergantian untuk memberikan siraman atau juga mungkin berupa ciprasan. Dan ini sekali lagi merupakan rekam jejak memori semesta. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan untuk rekan-rekan media untuk mengabadikan momen yang sangat berharga. Dan sekali lagi ini tidak hanya seremonial, lebih daripada itu punya makna yang sangat dalam. Persilakan untuk Bunda, untuk Teteh juga untuk duduk kembali. Berikan tepuk tangan hadirin yang berbahagia. Ini adalah para tetua-tetua, manusia-manusia yang menjadi pondasi perdamaian. Dan sekali lagi merupakan simbol, dan air selalu menjadi simbol dalam tiap culture, dalam tiap kebudayaan. Hadirin yang berbahagia, setelah gong dibersihkan dan mari kita saksikan bersama setelah ini, akan ada pemukulan gong setelah ini. Dan setelah ini, setelah nanti prosesi penyiraman, akan ada pemukulan gong, jadi untuk bersiap-siap. Sebelum itu kita akan melaksanakan penyiraman terlebih dulu setelah cipratan barusan. Kepada yang terhormat, kami persilahkan untuk melakukan penyiraman, yaitu kepada yang terhormat Ketua FSKN. Kepada yang terhormat silakan untuk maju ke depan. Juga yang terhormat Ketua Dewan Kebudayaan, juga dimohon dengan hormat untuk maju ke depan. Dan juga dari Forum Pembaruan Kebangsaan. Dan juga untuk Tekurio juga, Tekurio silakan untuk maju ke depan. Alhamdulillah.
nanti juga akan perform. Dan juga untuk Ketua BP2D Ciamis, silakan untuk maju ke depan juga. Dan juga untuk Rektor Unigal sebagai perwakilan dari Cendikia, silakan untuk maju ke depan. Juga silakan yang terhormat juga dari Ketua FKUB untuk kembali ke depan dan melakukan penyiraman gong. Dan juga untuk yang terhormat untuk Bah Latif dari Salawe, kami persilakan untuk maju ke depan. Juga untuk Bah Ade, kami persilakan untuk maju ke depan. Dan silakan kepada hadirin tamu kehormatan untuk melakukan siraman setelah tadi cipratan. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi ini adalah bentuk sakralisasi, karena sekali lagi tiap acara, tiap agama juga memberikan simbolisasi air. Silakan untuk Bah Latif juga sebagai bentuk keberkahan. Ini adalah kesepuhan juga dari Salawe. Alhamdulillah, dan ini semua unsur bersatu dari mulai government, dari mulai cendikia, dari mulai ulama, ini dari FKUB, ini adalah para forum kerukunan umat beragama mewakili ya rekan-rekan saudara-saudara kita. Dan juga kepada yang terhormat Ibu Kajari, persilahkan untuk Ibu. Dan juga untuk yang terhormat dari Bapak Dandim juga untuk ke depan untuk memberikan siraman ya. Alhamdulillah ini semua unsur ada dan juga komplit di hari ini dan memberikan cipratan, tentu saja ada keberkahan di dalamnya. Persilahkan kepada kesepuhan-kesepuhan dari FKUB, silakan mungkin kepada Bapak Dr. Sumadi atau juga Romo dipersilahkan. Dan juga rekan-rekan sebagai kesepuhan yang mewakili setiap culture, juga kebudayaan, juga religion. Silakan, ini adalah rekan-rekan kita, para saudara-saudara kita. Silakan untuk yang bertugas. Dan dimohon juga untuk nanti rekan-rekan, sekarang mungkin yang hanya memberikan cipratan hanya Ketua FKUB saja ya. Kami yang terhormat, untuk yang memberikan cipratan hanya Ketua FKUB. Terima kasih banyak. Terima kasih rekan-rekan dan juga Bapak Ibu yang sudah memberikan cipratan keberkahan. Boleh tepuk tangan hadirin yang berbahagia. Hadirin yang berbahagia, suara adalah sesuatu yang ajaib. Tidak ada rupa, tidak ada bentuk, tapi punya efek yang paling konkret. Begitupun dengan bunyi gong adalah suara. Tidak ada rupanya, tidak ada bentuk. Yang ada adalah saya tidak tahu kuningan ya mungkin atau tembaga apapun itu. Tapi suara itu gaib dan itu bisa menggetarkan kita semua. Dan sebagai simbol getaran perdamaian, dipersilahkan kepada yang terhormat untuk Bupati Ciamis, Bapak Dr. Haji Hardiat untuk memimpin pemukulan gong perdamaian. Dan juga untuk Ketua DPRD dipersilahkan untuk maju ke depan juga. Bapak yang terhormat, Bapak Wakil Bupati Ciamis, yang terhormat untuk mewakili juga Bapak Anton Carlian. Dan juga yang terhormat dari Bapak Dr. Sumadi perwakilan dari MUI atau dari keislaman. Silakan juga yang terhormat dari perwakilan dari kesepuhan dari Katolik, juga dari rekan-rekan kesepuhan dari Protestan, juga rekan-rekan dari Konghucu, dan juga yang terhormat dari Bapak Ida Pandita, yang terhormat dari Bali. Masya Allah, suatu kehormatan luar biasa. Silakan yang terhormat. Tepuk tangan yang meriah. Dipersilahkan pada yang terhormat tamu kehormatan untuk boleh tepuk tangan sekali lagi.
Dan inilah bunyi gong yang menggelegar. Luar biasa dan menggentarkan hati kita semua. Boleh tepuk tangan dan dipukul oleh yang terhormat Bupati Ciamis juga dan juga seluruh tetua-tetua dari setiap lapisan, setiap komunitas. Boleh tepuk tangan sekali lagi. Tepuk tangan sekali lagi. Dan dipersilahkan kepada yang terhormat Bupati Ciamis juga seluruh yang memukul gong sebagai penghormatan untuk berfoto terlebih dahulu sekali lagi di depan gong perdamaian. Untuk difoto bersama, untuk take picture, hadirin tamu kehormatan dan juga dipimpin oleh yang terhormat Bupati Ciamis untuk berfoto bersama. Hadirin tepuk tangan sekali lagi. Ini adalah para penabuh-penabuh gong perdamaian untuk menjadi saksi perdamaian di hari ini dan seterusnya. Terima kasih, silakan untuk duduk kembali. Dan langsung saja mungkin Bapak Irjen untuk menyerahkan pin perdamaian kepada yang terhormat Abah Alam. Silakan sebagai bentuk kehormatan. Ketua Laskar Siliwangi, pada yang hormat Akang, Ketua Laskar Siliwangi untuk juga disematkan pin dari perdamaian yang merupakan simbol perdamaian sekali dengan bentuk kehormatan dari Bapak Irjen Pol langsung diserahkan hari ini. Berikan tepuk tangan hadirin yang berbahagia. Sekali lagi ini adalah para pondasi-pondasi. Dan alhamdulillah sekali hari ini dapat hadir dengan sehat walafiat sebagai simbol paku-paku perdamaian yang ditancapkan di Tanah Galuh, ditancapkan di Nusantara. Dan dipatrikan lewat vibransi dari pukulan gong di hari ini. Terima kasih Bapak Irjen, silakan untuk berfoto bersama. Berikan tepuk tangan hadirin yang berbahagia. Baik, hadirin dan Bapak Ibu yang berbahagia. Musik selalu menjadi media kedekatan antara makhluk dengan kholiknya, antara manusia dengan Tuhannya. Dalam setiap kultur keagamaan selalu seperti itu. Dan dalam Islam ada kitab kuning yang sangat antik. Judulnya Mukhtasar Syafi, di dalamnya terdapat not-not tentang lagu. Bahar Wafir, Bahar Basit, Bahar Tawil, dan semuanya. Dan semua agama punya kultur musiknya masing-masing. Menandakan bahwa musik tidak hanya gumbrang-gambreng saja, atau musik tidak hanya sebatas suara-suara nada saja. Lebih dari itu, musik merupakan alat koneksi dari manusia untuk perdamaian dan juga untuk Tuhan. Dan ini dia The Sound of World Peace Gong dari yang terhormat Kang atau Tengku Rio, dan juga dari yang terhormat merupakan Kesultanan dari Delhi Serdang. Dan ini beliau nanti akan memainkan violin, biola yang sudah sangat tua dari 1800 kalau saya tidak salah. Dan ini merupakan, kita akan saksikan bagaimana beliau memainkan biola yang punya sejarah yang sangat panjang dan akan
mungkin bisa mengaduk-aduk perasaan kita. Karena sekali lagi musik itu bisa menciptakan, membentuk apa yang menjadi konkret dalam hatimu, luar biasa. Dan juga ini akan ditampilkan dalam dua narasi. Yang pertama ada narasi orasi yang disampaikan oleh yang terhormat Teh Paramita Rosyadi sebagai putri perdamaian dunia, nanti Teh Paramita. Dan juga untuk Teku Rio juga dari Kesultanan Dali Serdang. Dan untuk kedua tamu kehormatan kita berikan tepuk tangan yang meriah. Dipakai aja. Teteh. Di luar tuh dah. Luar biasa. Izin, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, namo budaya, dan juga sampurasun. Alhamdulillah. Salam sehat dan salam perdamaian. Dari saya, Paramita Rosyadi, yang bisa juga dipanggil Nyi Ite. Saya dengan Teku Rio, ini adalah sebuah kolaborasi yang tak terduga untuk saya. Saya menyiapkan speech tapi diminta narasi. Jadi ini merupakan, saya tidak tahu beliau memainkannya seperti apa dan Teku Rio pun tidak tahu saya akan mengatakan apa kepada semua yang hadir di pagi hari ini. Uyut Sani, Sampurasun yang terhormat, Raja Galuh Anu Kasep, Kasuhun, Nintati, Kusuma Subrata, dan juga Ibu Syoimah, lalu Bapak Hidayat yang kita banggakan, Bupati kita dan Wakil Bupati, dan wakil dari DPRD yang akan terus menyuarakan di DPR tentang suara perdamaian. Ini kalau undang saya ke depan bisa jadi panjang. Bapak Anton Carlian yang sudah menjadi memprakarsai terjadinya gong perdamaian di Ciamis. Di Kabupaten Ciamis ini, kita meminta tepuk tangan yang meriah untuk gong perdamaian dunia. Dan juga untuk Abah Alam, Kang Diki, ini banyak sekali, ini bisa panjang sampai besok ya. Ya, silahkan Kang Rio, biarkan saya berpuisi dengan kata-kata saya, yang dengan bangganya saya berada di sini, menjadi putri perdamaian dunia yang baru-baru saja mendadak sontak dikukuhkan. Saya tidak tahu kenapa, tidak ada yang kebetulan. Kenapa ada gong perdamaian di sini? Silakan. Bunda Uli sebagai Duta Perdamaian Nusantara, mohon izin juga dari seluruh rakyat
Galuh Pajajaran yang kita cintai. Akulah putri Pajajaran. Dari Galuh mewariskan amanah. Surya di ufuk kilang gemilang laksana kencana. Seakan ikut turut merayakan kebahagiaan ini, kebahagiaan umat yang beragama, yang berketuhanan satu walaupun berbeda, yang ingin hidup damai, tentram, sejahtera di bumi, yang ingin harmoni di dalam beragama, di dalam kedamaian. Negeri ini inginkan perdamaian, inginkan persatuan. Tidak mudah untuk bisa melakukan atau menjalani mitos-mitos perdamaian yang sudah diamanahkan oleh leluhur kita. Tidak mudah. Memang mudah untuk diucapkan, tetapi tidak mudah untuk kita jalani. Orang bilang aku ini indah. Orang bilang aku cantik. Orang bilang aku banyak sekali melakukan hal-hal positif. Orang bilang aku ini banyak berbuat untuk negeri ini. Tapi mengapa aku dikucilkan? Mengapa kamu dihindari? Mengapa aku dimusuhi? Mengapa aku diperangi? Mengapa ada ras, ada warna kulit? Mengapa? Mengapa ada air mata di sini? Saya putri Pajajaran yang diamanahi menjadi duta perdamaian dunia, yang saya tidak tahu tanpa dukungan dan doa dari kalian semua tidak mungkin saya lakukan semua ini. Demi Tuhan, ini bukan mudah untuk saya. Tidak mudah untuk saya untuk menyangga semua ini tanpa bantuan dari Bini Sepuh, tanpa bantuan dari Kabuyutan, tanpa bantuan dari semua umat yang mencintai perdamaian. Saya datang bukan karena jabatan saya, bukan karena siapa saya dan dari mana saya, bukan karena profesi saya yang sudah melanglang buana di persada Nusantara. Siapa yang tidak kenal saya? Saya tidak datang untuk itu. Saya lepaskan semua jubah kebesaran ini. Yang tukang jahit pun tidak mengerti bagaimana saya harus berjalan dengan gaun yang begitu sulit. Sulit untuk saya berjalan. Mereka tidak mengerti bagaimana membekali saya dengan pakaian saya. Apakah saya mampu? Alhamdulillah, banyak orang yang membantu saya berjalan, banyak yang mendoakan. Tolong doakan saya. Banyak yang bilang terdengar desir-desir omongan orang nada sumbang yang mengatakan untuk apa memikirkan perdamaian dunia, sedangkan di Nusantara pun belum beres. Sedangkan di tanahnya sendiri, tanah Galuh Tatar Sunda saja belum beres. Untuk apa pergi dari sini? Saya bilang tidak, saya tidak akan pergi. Saya akan tetap menyuarakan biola-biola perdamaian.
mari kita tanggalkan demi perdamaian. Apapun jabatanmu, apapun kekuasaanmu, betapa pintar, betapa saktinya kamu, betapa kalian penuh dengan energi yang sangat saya butuhkan untuk mendukung saya yang berdiri di sini sangat lemah, tidak mampu untuk berjalan. Mari kita tanggalkan semua jubah-jubah kebesaran kita demi perdamaian, demi gong perdamaian dunia. Dan saya mohon kakanda saya yang telah banyak menganugerahi saya untuk tampil di sini juga, untuk nanti kita lanjutkan ini, untuk sedikit memberikan, karena Duta Perdamaian Nusantara disandang oleh beliau sekarang ini, tetapi sebelumnya Bunda Uli yang saya junjung sebagai idola, tokoh idola saya, juga kakak saya. Tadinya beliau yang menyandang apa yang saya sandang sekarang, menjadi Duta Perdamaian Dunia, dan tanggal 26 dikukuhkanlah dan beliau melakukan sertijab, serah terima jabatan kepada saya. Tepuk tangan untuk Bunda Uli Hari Rusadi yang banyak melakukan untuk negeri ini. Lagi dong musiknya. Kang Rio ngerti gak sih dari tadi saya ngomong apa? Nah sekarang Bunda Uli mau ngomong, Kang Rio iringin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam, namo budaya. Salam budaya. Salam kesehatan, salam kebajikan. Salam perdamaian. Salam untuk kita warga Ciamis. Bertepuk tangan buat kita semua. Tepuk tangan yang kuat sampai ke belakang. Itu baru Ciamis. Terima kasih Pak Bupati dan jajaran yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, dan Pak DPRD. Di sini ada Abah Anton. Nuhun Abah Anton, udah dikasih pin macan. Terima kasih Akisani dari Raja Galuh dan jajarannya. Baik, Bunda ingin sampaikan saja bahwa kepada seluruh tokoh budaya, tokoh masyarakat yang ada di sini, Bunda mohon doa atas gelar yang disandang Teh Mita yang pada tahun 2011 Bunda sebagai Duta Perdamaian Dunia sekarang disandang oleh Mbak Mita. Mohon tepuk tangan buat Mbak Mita. Karena beliau mempunyai kapasitas yang lebih baik dari Bunda saat ini. Karena saat ini Bunda dikukuhkan sebagai Duta Perdamaian Nusantara. Karena mungkin lebih cocok Bunda di sini. Karena saat ini Bunda sedang bekerja untuk Tatar Nusantara. Dengan bangga Bunda mengucapkan selamat hari ulang tahun Gong Perdamaian Dunia di Ciamis yang ke-13. 13 Dirgahayu. Dirgahayu untuk masyarakat Ciamis. Dengan bangga Bunda menyampaikan, Bapak Bupati mohon didukung, telah kami resmikan sebuah gerakan penyelamatan mata air di Tatar Galuh di kota Ciamis. Cak, rampes. Dan telah kami kukuhkan sebuah gerakan moral dan gerakan kebajikan untuk pelestarian budaya di Tatar Sunda, sebuah legend yaitu Walet Basura Pajajaran. Silahkan berdiri semua. Kami telah kukuhkan Bapak sebagai panah tradisional yang dikukuhkan di Kabupaten Ciamis. Boleh Bapak lihat sebelah kanan Bapak sini. Mereka itu adalah Walet Basura Pajajaran. Jadi Walet Basura Pajajaran adalah nama daripada pasukan elit kerajaan Pajajaran dulu, dan zaman Galuh juga ada pasukan panah perempuan dan pasukan panah laki-laki yang bersama, yang namanya kalau perempuan adalah Walet Pajajaran, yang laki-laki adalah Basura Pajajaran. Tepuk tangan buat mereka karena di Ciamis telah berdiri Walet Basura Pajajaran. Mohon didukung oleh Pak Kadis Pariwisata, Pak Budaya dan Pak Bupati. Demikian saya kira, selamat hari ulang tahun buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Kelihatannya kita belum selesai ya Kang Rio ya. Bunda, selamat. Doakan kami, semoga kami amanah di dalam menyuarakan perdamaian. Tiada gading yang tak retak. Mohon maaf bila banyak kesalahan kata saya atau saya terlalu emosional. Tapi Kang Rio kok jadi jauh sama saya ingin perdamaian ini kita jadi dekat ya. Juga mungkin Bapak Heriat barangkali mau bersama saya di sini. Menyuarakan perdamaian juga. Siapa lagi yang ingin Ibu Soima, siapa lagi yang mau foto bersama saya? Bapak belum pernah lihat air mata saya langsung kan, biasanya lihat di televisi atau di film kan. Tadi langsung air mata seperti Doraemon. Saya betul-betul atas dasar karena pengabdian untuk negeri. Pengabdian saya adalah pendidik non formal. Kemarin saya bergabung dengan Himpaudi, dengan PAUD ya. Persatuan Guru-Guru Usia Dini dengan Ibu Gubernur juga. Saya kaget 3.000 penonton menyaksikan saya nyanyi Janjiku. Saya robah kata-katanya Pak. Janjiku kepadamu, sumpah setia bersama, aku percaya Tuhan dengar janjiku. Nah sekarang Pak Heriat mau bicara apa? Tunggu ya Kang Rio, kita belum selesai. Saya cuma punya cinta kasih ini. Siapa suruh minta saya di sini? Saya punya banyak sekali profesi. Hati-hati ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ketika Mbak Mita tampil di sini diiringi Tengku Rio, merinding seluruh badan saya. Merinding. Kalau Bapak Ibu perhatikan dari tadi, angin pun seolah-olah berhenti. Betul, saya perhatikan dengan Pak Wakil Bupati tadi. Angin pun seolah-olah berhenti, seakan-akan para leluhur kita juga menyaksikan. Para leluhur kita juga menyaksikan, tadi dari awal saya bilang, Mang Yana gitu. Coba tolong lihat, perhatikan. Satu pun tadi nggak ada yang bergoyang daun. Gitu. Ini luar biasa gitu, merinding gitu. Terima kasih gitu. Aduh ini ayah karuhun ya, ayah karuhun ya kudu cium tangan ya. Itu yang ngomong bukan Pak Bupati itu barusan. Eta karuhun etanya. Betul Pak ya. Betul merinding, saya juga merinding tadi kalau nggak ingat mau pingsan tadi sebenarnya. Saya nggak tahu itu nada-nada itu Ibu dilakukan oleh Kang Rio itu sangat menyayat. Tadinya nggak niat berpuisi seperti itu. Saya terus terang tadi menyiapkan speech. Udah panjang lebar, Bapak ini dicatat ku saya. Bapak iya dicatat, bisi salah ngucapan, bisi paralun kasuhun, bisi ayah, bisi matak gitunya cenah. Nah sekarang Ibu Soimah mau bicara apa? Tentang saya yang jelek-jelek juga enggak apa-apa? Terima kasih izin Bapak Ibu sekalian. Saya sangat terharu, saya juga sampai nangis. Saya bukan orang Sunda izin, saya orang Solo, Klaten. Sedikit saya memahami Teh Mita bagaimana mengucapkan bahasanya itu. Kebetulan di sebelah saya ada Eyang, jadi sedikit diterjemahkan. Sungguh luar biasa, subhanallah wa ta'ala. Hari ini adalah hari Jumat, hari yang sangat mulia dan agung buat kita semua dalam memperingati ini. Terima kasih luar biasa Teh Mita. Semoga Allah selalu menjaga semuanya dan dimudahkan. Amin. Terima kasih. Aduh saya speechless sekarang. Sudah selesai rasanya beban saya dari tadi. Saya pikir saya mau speech. Silakan Kang Rio beserta Bapak Bupati dan Ibu dari Kejaksaan ya tehnya. Mau dimainkan lagi sedikit perpisahan. Last but not least. Oh enggak di sini ya.
Karena tadi katanya jantungnya berhenti, semuanya berhenti. Saya ingin hidupkan lagi semuanya. Indonesia, tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Semuanya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Lebih keras lagi. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Rahayu Galuh Pajajaran, selamat Hari Gong Perdamaian yang ke-13. Rahayu Prajna Jati Wisesa, semoga alamnya sejahtera, semoga semesta alam selalu memberikan keberkahan bagi yang di sini, bagi yang di luar sana, bagi yang datang kemari, dan mari kita suarakan perdamaian sampai akhir menutup mata. Alhamdulillah, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Begitulah persembahan kami berdua yang instan tadi ya. Saya tidak tahu dia bicara apa, dia tidak tahu saya bicara apa. Tapi yang penting satu, kita satu saudara. Jangan mudah dipecah belah, jangan tipis kuping karena mendengar orang lain bicara tentang saudaranya lalu langsung percaya, lalu saling berperang, lalu saling bermusuhan. Cek dulu, check and recheck katanya. Lalu lihat dulu, percayalah, saudara kamu pasti yang terbaik. Salam persaudaraan, salam persatuan, salam Gong Perdamaian Dunia. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, sebagai ungkapan kita masyarakat Targaluh pada Tengku Rio sama Teh Mita, tunggu dulu, ada kadede atas nama warga Ciamis, nilainya tidak seberapa, nah, buat kadede aja. Kadede. Pak Bupati mengharapkan sararea gitu. Aduh, mengisar. Pak Bupati pada sabara lagu, tiasa 10 lagu oge, mangga. Siapa yang mau tuh? Kan Pak Bupati mah bager tuh. Coba kita kalau melakukan apa-apa dengan ketulusan, tidak berpamrih, tanpa batas, tiba-tiba saja tergerak. Bayangkan, ini bisa saya beli tiket untuk Gong Perdamaian di negara, di dunia lain yang membutuhkan saya untuk mendamaikan dua kubu yang sedang berperang. Disitulah saya harus diongkosi ya.
Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Bupati, terima kasih Bapak Wakil Bupati, terima kasih Bapak Jenderal, siap. Terima kasih Abah, terima kasih Kang Hanif. Juga ada yang satu yang kurang ini, kakak saya ini, Ketua Kebudayaan Ciamis mana ini? Pak Iyad, terima kasih. Wah, beliau luar biasa. Terima kasih semua. Saya akan mempersembahkan satu buah lagu. Ini Gong Perdamaian Dunia, jadi satu lagu yang mungkin dari tadi sudah berasal dari negeri Ciamis, Tatar Galuh. Saya akan mempersembahkan satu lagu klasikal yang dibuat oleh Jules Massenet, seorang komposer Prancis, yang ketika seorang Montesquieu mendengar lagu ini, dia menyatakan, apabila semua orang bisa mendengarkan karya-karya Massenet, saya yakin tidak akan ada perang di dunia. Karena ini bercerita tentang perdamaian. Ya. Perdamaian antara manusia dengan alam, manusia dengan manusia, dan manusia dengan dirinya sendiri. Karya ini dibuat pada tahun 1713. Dan Pak Bupati, saya mohon izin, terima kasih sudah tadi diberikan kanyaah, tapi Kang Iyad izin sebagian dari apa yang kanyaahnya saya ingin share kepada kawan-kawan di Kabupaten dan Kebudayaan, karena mereka lah jadi inspirasi. Terima kasih.
Tepuk tangan dengan indah untuk Tengku Rio, luar biasa. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia. Perlu diketahui, kemarin itu tidak ada gladi resik. Jadi hari ini semuanya terjalin secara organik, seperti ritme perdamaian. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, sebagai epilog, esensi setiap agama adalah perdamaian. Ucapan salam semua agama itu indah. Assalamualaikum, salam, Om Swastiastu, Rahayu, indah sekali. Sebelum tidur, saya selalu mendengarkan ceramahnya Sri Bante Panyawaro Mahanaya Katera, seorang biku yang sangat saya idolakan. Saya terpukau dengan ceramahnya tentang meditasi cinta kasih, ucapan yang sangat sederhana. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Ketika mengucapkan itu hanya ada kebahagiaan. Karena tidak ada aku yang nyempil di sana. Yang ada adalah perdamaian dan keindahan. Semoga kita senantiasa diberkahi kedamaian. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya Zamzam memandu, senang sekali. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nilai Paramita sebagai duta perdamaian Nusantara dan juga putri perdamaian dunia yang terhormat, persilakan menerima pin dan juga pin terlebih dahulu dari Bapak Irjen Pol Purnawirawan Anton Carlyan MPKM. Sekali lagi ini adalah merupakan acara yang sangat luar biasa. Tidak hanya seremonial, tapi ada kedamaian, ada keindahan yang itu merupakan hakikat dari kehidupan, hakikat dari koneksi, hakikat dari mutualisme yang terjalin secara organik. Alhamdulillah setiap warna, setiap agama, setiap kaum. Pada yang hormat, Bapak Irjen Pol, silakan yang hormat Bapak Bupati Ciamis, Bapak Lingga Dinurdian, melampaikan patakan kebanggaan kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Tepuk tangan sekali lagi semua. Silakan untuk berfoto terlebih dahulu yang hormat Bapak Irjen Pol bersama seluruh hadirin. Instan tadi ya, saya tidak tahu dia bicara apa, dia tidak tahu saya bicara apa. Tapi yang penting satu, kita satu saudara. Jangan mudah dipecah belah, jangan tipis kuping karena mendengar orang lain bicara tentang saudaranya lalu langsung percaya, lalu saling berperang, lalu saling bermusuhan. Cek dulu, check and recheck katanya. Lalu lihat dulu, percayalah.